terkait dengan alat dan mesin pertanian, yaitu mengukur pH air menggunakan pH meter. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hafalah Husna Hikmah dengan NIM J1B02310045 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ersya Bufonanda dengan NIM J1BN023100038 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kiki Sepnanda Firmansyah dengan NIM J1B02310009 dan teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Kadek Davin Orpala dengan NIM J1B02310008 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahya Rozandi dengan NIM J1B02310002 dan teman saya. Perkenalkan, saya Vina Herlinza dengan NIM J1B03310041 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendren Aditya dengan NIM J1B023107. Selamat menyaksikan. Iya. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu terkait dengan perbedaan alat dan mesin pertanian. Nah, alat pertanian ini umumnya lebih sederhana dan digunakan secara manual, dan fungsinya tidak digunakan pada skala besar dan perawatannya lebih mudah dan murah. Sedangkan mesin pertanian itu skalanya lebih besar, fungsinya lebih kompleks, serta memerlukan perawatan khusus yang biayanya cukup mahal. Nah, contoh dari alat pertanian seperti cangkul, sabit, maupun alat-alat pertanian lainnya. Sedangkan mesin pertanian yaitu mesin-mesin besar seperti traktor, traktor roda 2, traktor roda 4, bulldozer ataupun lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama, yaitu pengelompokan jenis-jenis alat atau mesin pertanian. Yang pertama yaitu alat dan mesin pengolahan tanah. Nah, di sini digunakan untuk mempersiapkan lahan sebelum penanaman agar tanaman menjadi lebih gembur dan siap untuk ditanami. Kemudian yang kedua adalah alat dan mesin penanaman. Alat ini membantu proses penanaman baik dengan membuat lubang tanam, menebarkan benih, atau menanam bibit. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat dan mesin pemeliharaan tanaman. Alat ini digunakan untuk perawatan tanaman setelah ditanam agar tumbuh optimal. Lalu kemudian yang keempat adalah alat dan mesin pemanenan. Alat ini berfungsi untuk memanen hasil pertanian secara cepat dan efisien. Kemudian yang kelima, alat dan mesin pengolahan hasil pertanian. Setelah dipanen, hasil pertanian memerlukan pengolahan agar siap dijual atau digunakan. Nah, kemudian yang keenam, alat dan mesin pasca panen. Digunakan dalam proses penanganan setelah panen, meliputi pemeliharaan, pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan. Kemudian yang ketujuh adalah alat dan mesin irigasi. Berfungsi untuk mengairi tanaman agar kebutuhan air bisa tercukupi. Kemudian yang kedelapan, alat dan mesin tenaga penggerak. Biasanya alat ini sering digunakan untuk menggerakkan mesin lainnya dalam proses penanaman atau di dalam bidang pertanian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah alat ukur dan pemantauan. Nah, di sini digunakan untuk mengukur kondisi lahan, kelembapan, cuaca, dan kondisi lainnya yang berpengaruh pada pertanian. Nah, terkait pengelompokan alat dan mesin yang sudah saya jelaskan tadi, kami mengambil alat pengukuran dan pemantauan, yaitu alat pengukuran pH pada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Alat dan mesin pertanian umumnya berfungsi mulai dari penanaman tanaman hingga pasca panen. Nah, di sini kami mengambil alat ukur dan pemantauan, yaitu alat pengukur pH air. Fungsi dari alat pengukur pH air yaitu pH adalah untuk digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Fungsi utama dari pH meter adalah untuk mengetahui nilai pH. Tapi alat ini memiliki beberapa fungsi yang lebih penting dari berbagai bidang. Berikut adalah fungsi-fungsi dari pH meter. 1. Menentukan pH suatu larutan. Fungsi utama pH meter adalah untuk mengukur pH larutan yang menunjukkan apakah larutan tersebut asam, basah, atau netral. Kedua, pengendalian kualitas di industri.
pH meter banyak digunakan di industri makanan, farmasi kosmetik, dan kimia untuk memastikan produk memiliki pH yang tepat sesuai standar kualitas dan keamanan. 3. Memantau keseimbangan pH dalam lingkungan. Di bidang lingkungan, pH meter digunakan untuk memantau tingkat pH di air sungai, danau, dan tanah. 4. Pengendalian pH di laboratorium. Dalam penelitian ilmiah, pH meter digunakan untuk menjaga kondisi larutan tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan eksperimen. 5. Pengendalian proses di pertanian dan aquaculture. Dalam pertanian dan aquaculture, pH tanah atau air sangat penting untuk pertumbuhan, tanaman, dan kesehatan ikan. 6. Menjaga kestabilan sistem pada pengolahan air. Di instalasi pengolahan air bersih atau air limbah, pH meter membantu mengontrol dan menyesuaikan pH air agar sesuai dengan standar yang aman dan untuk pengguna atau pembuangan. Baik, itu saja dari saya. Ini saya sudah memegang alat pengukur pH air. Bisa lihat alat ini cukup simpel ya. Dan di bawah terdapat sensor untuk mengukur pH air. Nah, di sini ada 3 tombol. Yang paling atas adalah tombol untuk menyalakan alat. Yang di tengah adalah tombol untuk kalibrasi. Kebetulan alat ini sudah dikalibrasi. Dan yang paling bawah adalah tombol untuk mereset kalibrasi tadi, agar kita bisa melakukan kalibrasi ulang. Langsung saja kita mencoba untuk mengukur pH dari air keran ini ya. Pertama kita nyalakan alat. Nah, di sini menunjukkan 8,9 dan suhunya 30,3 sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, karena alat ini sudah dikalibrasi, jadi kita tidak perlu melakukan kalibrasi lagi. Langsung saja kita akan mengukur pH dari air ini. Ya, terlihat angka-angkanya mulai bergerak. Ya, karena angkanya sudah diam, berarti alat ini sudah selesai melakukan pengukuran pH. Bisa kita lihat di sini pH air ini adalah 9,1 dengan suhu 32,8 derajat Celcius. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.